Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ida Ayu Fatma, kelas malam B dari Sekolah Tinggi Teknologi Wastu Kencana angkatan 2017. Nah, di sini saya akan memaparkan penilaian kinerja karyawan dengan menggunakan metode 360 degree feedback pada Hotel XYZ Medan. Nah, sumber jurnal ini saya peroleh dari Eka Fahrizal Abdi Kiting 2, Departemen Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara, Jalan Alma Mater Kampus USU Medan 20155. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, di sini ada apa sih penilaian kinerja karyawan itu? Nah, penilaian kinerja karyawan merupakan cara yang dilakukan perusahaan agar dapat memperbaiki dan mengurangi sumber daya manusia. Hasil dari penilaian kerja perusahaan diharapkan agar dapat mengetahui kelebihan dan kelemahan karyawan sebagai dasar untuk mempertahankan kelebihan dan mengurangi kelemahan yang ada dalam upaya meningkatkan produktivitas demi kemajuan perusahaan. Sedangkan degree feedback adalah gap kesenjangan antara penilaian yang dilakukan oleh orang lain, atasan, rekan kerja, dan bawahan. Hasil penilaian dijadikan sebagai dasar untuk perbaikan dan pengembangan diri karyawan yang dinilai, atau faktor korelasi. Sebelum masuk ke materi, adapun pendahuluannya, hotel merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Output dari perusahaan jasa mengarah kepada kepuasan pelanggan. Sumber daya manusia dibutuhkan dalam mendukung kelancaran kegiatan pelayanan hotel. Sumber daya manusia dapat dalam perusahaan jasa memiliki peranan penting dalam menciptakan daya saing pada perusahaan, terutama pada era globalisasi. Terus penilaian kerja karyawan merupakan cara yang dilakukan agar sebentar. Di sini ada metode penelitiannya. Menggunakan penelitian terapan yang bertujuan untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi perusahaan mengenai penilaian kinerja yang dianggap memiliki subjektivitas yang tinggi sehingga dibutuhkan rekomendasi perbaikan dalam penilaian kerja. Terus, adapun prosedur pelaksanaannya, menentukan tujuan penilaian kerja, memberikan batasan terhadap variabel penilaian yang menjadi dasar penilaian dalam penilaian kerja, terus menyusun pertanyaan pada kuesioner melalui kegiatan wawancara, dan melakukan penyebaran kuesioner pada responden yang terdiri dari atasan, rekan kerja, bawahan, dan diri objek yang dinilai. Nah, terus di sini ada hasil pembahasannya dari tabel 1, 2, dan 3 dapat dilihat ya. Mulai dari keterampilan, pengetahuan, gaya kepribadian itu nilainya 3,8796, 3,661, 3,5758. Terus dapat dilihat berdasarkan hasilnya dapat diperoleh sebaiknya karyawan perlu memperbaiki dan mengembangkan diri dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja sesuai yang diharapkan para penilai. Dan di tabel 2 ada
keterampilan 41389, pengetahuan 3,4792, dan gaya kepribadian 3,9886. Dapat diperoleh hasilnya karyawan yang dinilai diharapkan dapat mempertahankan kompetensi sebagai head of department. Dan di tabel 3 dapat disimpulkan hasil dari penilaian tersebut. Sebaiknya karyawan perlu memperbaiki dan mengembangkan diri dengan tujuan meningkatkan kinerja sesuai yang diharapkan para penilai. Di sini ada tabel 4. Tabel 4 pun dapat dilihat hasil dari penilaian. Karyawan perlu memperbaiki dan mengembangkan diri dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja sesuai yang diharapkan para penilai. Sedangkan di tabel 5 diperoleh karyawan perlu memperbaiki dan mengembangkan diri dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja sesuai yang diharapkan para penilai. Mungkin dari tabel 4 dan 5 hasilnya itu hampir sama, akan sama kesimpulannya. Dan dari tabel 6 diperoleh hasilnya karyawan perlu memperbaiki dan mengembangkan diri dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja sesuai yang diharapkan para penilai. Di tabel 7 ada karyawan perlu memperbaiki dan mengembangkan diri dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja sesuai yang diharapkan para penilai. Memperbaiki dan mengembangkan diri dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja sesuai yang diharapkan penilai. Ini tabel 6 dan tabel 7 ini sama ya? Hampir sama. Terus di sini ada skor penilaian orang lain terendah dan tertinggi terhadap head of back office department. Skor penilaian terendah 2,33, 3,00, 3,17, 3,25, 3,33. Sedangkan skor tertinggi ada 4,25, 4,25, 4,25, 4,17, 4,17, 4,17. Terus dari pernyataannya bisa dilihat dari terrendah itu kemampuan dalam memiliki informasi mengenai perusahaan pesaing. Dari tertinggi kemampuan dalam menetapkan standar kinerja yang tinggi terhadap departemen yang dipimpin. Pokoknya bisa dipahami ya. Skor penilaian. Terus dari hasil itu didapatkan dari kemampuan dalam menetapkan standar kinerja yang tinggi terhadap departemen yang dipimpin. Kemampuan dalam memastikan bahwa karyawan pada departemen yang dipimpin memahami tugas, wewenang, dan tanggung jawab mereka, dan kemampuan untuk disiplin dalam melakukan tugas dan kewajiban. Selanjutnya di tabel 9 dapat kita lihat skor penilaian tertinggi dan terrendah, dan dapat disimpulkan kemampuan dalam memiliki informasi mengenai perusahaan pesaing. Skor penilaian orang lain yang paling tinggi yaitu kemampuan dalam berbagi informasi secara jelas dan tepat. Dan di tabel 10 ada skor penilaian orang lain yang paling tertinggi itu kemampuan mengutamakan kejujuran dan keterbukaan dalam melaksanakan tugas serta kemampuan dengan mudah beradaptasi terhadap lingkungan pekerjaan. Nah,
Di tabel 11 pun hasilnya dari penilaian yang orang lain tertinggi itu kemampuan mengutamakan kejujuran dan keterbukaan dalam melaksanakan tugas serta kemampuan dengan mudah beradaptasi terhadap lingkungan pekerjaan. Hampir sama yang tabel 10. Di tabel 12 pun skor penilaian orang lain yang paling tertinggi itu kemampuan dalam memastikan bahwa karyawan pada departemen yang dipimpin memahami tugas, wewenang, dan tanggung jawab mereka. Kemampuan untuk membuat suatu keputusan yang konsisten dalam melaksanakan tugas pada departemen berdasarkan misi dan tujuan perusahaan, serta kemampuan dalam berkomunikasi secara intensif dan efektif dengan atasan, rekan kerja, dan bawahan. Di tabel 13 itu skor paling tinggi ada kemampuan dalam mendengarkan dan mempertimbangkan pendapat orang lain. Oh, berarti di angka 4,00 itu paling tinggi. Dan di tabel 14 itu skor penilaian orang lain yang paling tinggi yaitu kemampuan dalam menunjukkan rasa setia dan loyal kepada perusahaan serta prinsip-prinsip perusahaan dan kemampuan dengan mudah beradaptasi terhadap lingkungan kerja. Nah, seperti kemampuan mengutamakan kejujuran dan keterbukaan dalam melaksanakan tugas, terus ada kemampuan dengan mudah beradaptasi lingkungan, kemampuan untuk disiplin juga itu termasuk. Nah, ini tabel terakhir yang 14 itu terus dari hasil perhitungan dan analisa data itu dapat dari hasil perhitungan dan analisa data dari ketujuh head of department itu dapat disimpulkan jadi gini, secara keseluruhan itu hasil dari penilaian menunjukkan bahwa penilaian orang lain lebih kecil terus dibandingkan penilaian diri sendiri. Oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi terhadap diri sendiri melalui diskusi atau sharing dengan atasan gitu misalnya, terus sama rekan kerja juga dan bawahan. Udah paling segitu aja dari saya, kurang lebihnya mohon dimaklum. Terima kasih, thank you.